Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatannya. Salam serta salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada pembahasan menuai keberkahan dengan rasa hormat kepada orang tua dan guru. Pembahasan kita yaitu yang pertama, indahnya menghormati kedua orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, taat kepada orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga, mengambil keberkahan dengan rasa hormat kepada orang tua dan guru. Selanjutnya yaitu sikap mulia. Yang pertama, menghormati kedua orang tua. Kemudian yang kedua, menghormati guru. Kemudian yang ketiga, patuh kepada orang tua dan guru. Keempat, menyayangi kedua orang tua dan guru. Lima, membantu kedua orang tua dan guru. Dan yang keenam, ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk pembahasan pertama, yaitu hormat dan sayang kepada orang tua dan guru. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua itu merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balasan budi kita kepada mereka. Namun, balasan budi itu tidak sepadan dengan pengorbanan kedua orang tua kita. Kemudian sangatlah wajar jika Allah itu mewajibkan kita untuk berbakti kepada keduanya. Maka adik-adikku sekalian, bahwa tentu sangatlah penting kita untuk menghormati kedua orang tua dan guru-guru kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra yang berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, silakan adik-adikku sekalian membaca terjemahan atau makna daripada Quran surah Al-Isra ini yang menjelaskan kepada kita semua bahwa kita ini diperintahkan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan dikatakan di situ jika kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaan. Di sini maksudnya adikku sekalian, ketika orang tua kita sudah tua, sudah lansia, kemudian kita sudah sepantasnya kita sebagai anak untuk merawat kedua orang tua kita dan jangan sampai keluar di mulut kita dengan perkataan Oke, selanjutnya adikku sekalian, kita masuk pada pembahasan kita juga harus hormat kepada guru, bukan hanya kepada orang tua kita. Karena silahkan adikku menyimak materinya. Karena kita ini sebagai anak yang baik, anak yang berbakti, tentu kita tidak melupakan pengorbanan seorang guru. Karena kehadiran seorang guru dalam kehidupan kita ini sangatlah penting dan sangat membantu kita, tentunya terutama dalam hal beragama. Karena sebab gurulah yang memberikan kita pemahaman akidah yang baik sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, kemudian kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka kita penting juga untuk menghargai orang tua dan guru. Kemudian selanjutnya adikku sekalian, yang kedua yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Seorang anak wajib menaati kedua orang tua. Ketaatan seseorang anak kepada kedua orang tua itu merupakan bentuk birrul walidain. Nah, birrul walidain ini adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua tentu ini merupakan salah satu amalan yang paling mulia dalam agama. Kemudian sabda Rasulullah SAW, yaitu Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, apakah lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dan bertanya kembali lagi, apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian berjuang di jalan Allah. Inilah hadis terkait mengenai hormat kepada orang tua.
Nah, kemudian selanjutnya adikku sekalian, eh, terkait mengenai lagi kenapa kita harus juga hormat kepada guru. Nah, karena guru ini telah berjasa melestarikan dan menyampaikan ajaran Islam sehingga kita ini telah memiliki akidah yang lurus. Maka sudah sepantasnya kita menghormati, kita menyayangi serta memuliakan guru, dan ini merupakan perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Oke, selanjutnya masih tetap dalam pembahasan hormat kepada orang tua dan guru. Nah, di sini silahkan adekku memperhatikan hadis riwayat Al-Baihaqi. Di sini Rasulullah SAW bersabda ini terkait mengenai ketika seorang itu merendahkan gurunya, maka dia akan ditimpakan 3 masalah dalam hidupnya. Yang pertama, itu akan disempitkan rezekinya. Jadi ketika kita tidak patuh, kita merendahkan seorang guru, maka pasti kita akan disempitkan rezekinya oleh Allah. Kemudian yang kedua, hilang ilmu manfaatnya. Sekalipun mungkin kita tahu, tapi manfaatnya kita tidak akan rasakan, kita tidak akan memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, keluar dari dunia ini dalam keadaan tanpa adanya iman. Jadi ketika kita merendahkan seorang guru, maka mungkin Allah akan matikan kita dalam keadaan tidak beriman. Nah, itulah tadi adikku sekalian pembahasan tentang hormat kepada kedua orang tua dan guru. Yang pada akhirnya bahwa kita semua ini ada di posisi sebagai anak, dan tentu kita harus senantiasa memperbaiki diri lebih baik, termasuk berbakti kepada kedua orang tua dan juga guru. Karena guru ini adalah salah satu orang tua kedua kita di sekolah, sebab dialah yang mengajarkan kepada kita tentang agama ini sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan benar, baca Quran kita baik dan benar, dan lain-lain. Maka sudah seharusnya dan sepantasnya kita menghormati dan menyayangi kedua orang tua dan guru kita. Baik adik-adikku sekalian, inilah pembahasan kita pada kali ini terkait mengenai menuai keberkahan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan ini bisa dipahami dengan baik, dan saya harapkan buat adik-adikku untuk mencatat materi-materi yang sudah disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.